Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Jadi, tonton sampai akhir dan perhatikan ya. Selamat menonton! Pokok pembahasan dalam video pembelajaran yang pertama, pengertian permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, dan yang keempat, kurva permintaan dan penawaran. Pernahkah kamu mengamati fenomena yang berkaitan dengan kenaikan kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan? Ya, ketika menjelang bulan Ramadan atau hari raya, harga-harga kebutuhan pokok menjelang naik. Tahukah kamu mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa permintaan dapat mempengaruhi harga. Permintaan atau demand adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Penawaran atau supply adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Ketika harga barang itu lebih murah, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu semakin tinggi atau semakin banyak. Barang lain yang terkait adalah barang substitusi dan barang komplementer. Apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Begitu pula sebaliknya. Jadi hubungannya positif atau berbanding lurus. Kemudian, apabila harga barang komplementer turun, maka permintaan akan barang tersebut akan menurun pula. Begitu pula sebaliknya. Jadi hubungannya itu negatif atau berbanding terbalik. Tingkat pendapatan. Ketika tingkat pendapatan seorang konsumen itu tinggi, maka berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Jumlah barang yang diminta itu semakin tinggi pula. Selera konsumen. Ketika selera konsumen terhadap barang atau jasa itu meningkat, hal ini akan berpengaruh terhadap permintaan yang akan naik pula. Dan yang kelima yaitu jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk di suatu daerah itu tinggi, maka permintaan terhadap suatu barang atau jasa itu juga tinggi. Kemudian yang keenam, prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Jadi ketika konsumen memprediksi harga minyak misalnya untuk bulan ke depan bulan Ramadan itu naik, maka konsumen cenderung membeli minyak sebelum bulan Ramadan datang. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh produsen. Dan yang kedua, jumlah produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu banyak, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tinggi. Misalnya, jika suatu daerah menjadi sentra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah tersebut akan tinggi. Yang ketiga, cuaca iklim atau bencana alam. Jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil produk atau barang, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan mempengaruhi tingkat penawarannya. Dan yang keempat, harga barang pengganti. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan. Karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan harga. Kemudian yang kelima, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menimbulkan dua efek, yaitu produksi dapat ditambah dengan lebih cepat dan biaya produksi yang semakin murah sehingga keuntungan bertambah tinggi. Kemudian yang keenam yaitu perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga di masa depan sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Harga
Harga bahan kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat merangkak naik pada Kamis pagi. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok seperti ayam potong naik hingga 15%. Harga ayam potong berukuran kecil naik dari Rp23.000 menjadi Rp27.000 per ekor, sedangkan yang berukuran besar naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per ekor. Tingginya harga dikeluhkan para pedagang lantaran omset mereka turun hingga 20%. Hal serupa terjadi di Pasar Tradisional Cilacap, Jawa Tengah. Harga daging ayam yang sebelumnya Rp28.000 kini naik mencapai Rp32.000 per kilogram. Dalam sepekan, harga daging ayam mengalami kenaikan hingga Rp7.000 per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam kampung mencapai Rp60.000 per kilogram. Para pedagang menduga kurangnya pasokan menjadi salah satu alasan kenaikan harga daging ayam selain tingginya permintaan menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Adapun harga komoditas lain seperti beras juga mengalami kenaikan di Kota Pasuruan, Jawa Timur menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Harga beras berkualitas medium per 25 kg saat ini naik menjadi Rp275.000 dari sebelumnya Rp240.000. Sementara itu harga beras dengan kualitas super per 25 kg Rp245.000 sekarang naik menjadi Rp270.000. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga beras terjadi karena gagal panen akibat cuaca buruk. Tim Liputan CNN Indonesia. Berdasarkan video berita menjelaskan bahwa kenaikan bahan kebutuhan pokok naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah selera masyarakat terhadap daging naik dikarenakan menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Selain itu, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah iklim cuaca yang menyebabkan gagal panen sehingga stok beras menurun dan mengakibatkan harga beras menjadi naik. Hukum permintaan. Hukum permintaan mengatakan bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Hukum permintaan artinya jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang itu turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah. Syarat-syarat berlakunya hukum permintaan apabila keadaan atau faktor lain yang mempengaruhi jumlah barang atau ceteris paribus tetap atau tidak berubah. Keadaan lain yang dimaksud yaitu pendapatan tetap, selera konsumen tetap, harga barang lain tetap, praduga tentang harga tetap, dan tidak ada barang pengganti. Jadi, ceteris paribus itu yang berubah hanya harganya. Selanjutnya, hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, semakin besar pula jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga barang atau jasa, semakin rendah pula yang ditawarkan barang atau jasa. Hukum penawaran menjelaskan sifat hubungan antara jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual dan harga barang tersebut. Hukum penawaran akan berlaku jika keadaan faktor lain yang mempengaruhi penawaran tidak berubah atau ceteris paribus. Yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penjual tidak pesimis. Yang kedua, penjual membutuhkan uang tunai dalam waktu dekat. Yang ketiga, penjual tidak punya tempat yang cukup untuk menyimpan barang. Yang keempat, perkembangan teknologi. Selanjutnya, kurva permintaan. Dalam ilmu ekonomi, sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya turun dengan syarat ceteris paribus atau faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain harga itu dianggap tidak berubah. Kurva ini mempunyai gradien atau kemiringan slope negatif. Artinya, kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan hubungan antara harga dengan permintaan itu berbanding terbalik, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin rendah pula jumlah barang yang diminta. Ketika harganya itu murah, maka semakin meningkat pula jumlah barang yang diminta. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen di pasar.
Kurva penawaran bekerja berdasarkan hukum penawaran yang menyatakan bahwa jumlah produk atau barang yang ditawarkan meningkat seiring dengan kenaikan harganya dengan asumsi ceteris paribus, yakni faktor yang mempengaruhi penawaran tetap kecuali harga. Jadi yang berubah hanya harga. Nah, di sini bisa dilihat ketika harganya itu tinggi 45.000, maka jumlah barang yang ditawarkan atau produk yang ditawarkan itu semakin tinggi, yaitu sebesar 500 kg. Tetapi ketika harganya rendah yaitu 25.000, jumlah barang yang ditawarkan itu sedikit, yaitu sebesar 100. Kemudian dari titik A, B, C, D, E ini terhubung menjadi kurva penawaran. Berikut sumber referensi yang saya gunakan. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.